Invasi Hulugakan ini akhirnya ngebikin Khalifah Abbasiyah itu runtuh pada tahun 1258 guys. Nah, seru banget ya guys ya. Kalah gara-gara yakiniku, kalah gara-gara bulgogi. Siapa di sini yang sering makan all you can eat? Banyak yang nanya dan simpang-siur sih. Sebenarnya nama masakan daging yang di all you can eat itu apa sih bro? Ada yang bilang itu namanya yakiniku. Kuroge Wagyu yakiniku yo family set yo. Ada yang bilang itu bulgogi malah. Kok jadi Korea-Koreaan ya? Bulgogi asli, Nongshim bulgogi. Nah, jadi langsung aja biar kita tahu aslinya makanan ini dari mana dan biar nggak salah klaim. Ini tuh yakiniku, bukan asli Jepang tau? Bukan, ini tuh bulgogi Korea. Jepang aja yang niruin tuh. Nah, biar nggak bertengkar mulu kayak rebutin nasi goreng itu Indonesia atau Malaysia. Nah, Nasi goreng is the classic Malaysian. But this is from Indonesia, right? mari kita bahas aja langsung di Food Journey. Yang perlu kita tahu, di Jepang itu makanan ini tercatat pertama kali dikonsumsi masyarakat Jepang di tahun 1931, tepatnya di Sapporo, Hokkaido. Restoran yang pertama kali ngebuat hidangan menu kayak gini, konsepnya kita bakar-bakar sendiri dagingnya, tuh dibuat sama restoran Genghis Khan. Awalnya daging-daging yang dipakai adalah daging domba. Akhirnya karena daging ini dibakar dengan api, makanya namanya dikasih yakiniku. Yaki artinya panggang atau grill, dan niku artinya daging. Nah, Tuh kan, baru tahun 1931. Jelas Jepang niruin. Bulgogi aja udah ada di tahun 1270. habis bisa ngalahin wibu tuh, rasanya menang banget ya. Ternyata benar ya guys, Jepang sendiri tuh ngambil nama masakan ini emang dari Korea. Kalau di Korea sendiri dinamai bulgogi. Bul artinya banteng dan gogi bukan bul bukan banteng bahasa Inggris dong. Salah ya guys, kebalik. Bul itu artinya panggang, grill, dan gogi itu daging. Tapi pasti pada nggak terima kan, karena bukan dari Jepang. Ya, seharusnya makanan Jepang tuh pasti jadi makanan paling enak dari segala aspek. Tapi untuk yakiniku ini agak beda ya guys. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan yakiniku itu baru populer di tahun 1900-an. Itu karena pertama, daerah restorasi Meiji, seperti yang kita tahu, Jepang itu menutup diri lama banget sampai lebih dari 200 tahun lamanya. Sebab salah satu penyebab mereka menutup diri itu karena mereka merasa agama mereka itu terganggu ya. Karena seperti yang kita tahu, era Jepang lama itu hampir semua orang memeluk agama Shinto. Jadi mereka itu nggak makan daging. Makanya yakiniku tuh nggak populer. Gimana mau populer? Makanannya aja nggak boleh kan tuh sampai era restorasi itu dibuka. Nah, faktor kedua itu karena Jepang itu nggak pernah dijajah sama Mongol. Nah, hubungannya sama Mongol apaan bro? Nah, ini kita jelasin ya. Kan masih ingat gak tadi nama restoran pertama yang ada di Jepang dinamain apa? Genghis Khan. Nah, pelafalannya itu sebenarnya pelafalan Jepang untuk nama Genghis Khan. Genghis Khan tahu kan? Pendiri pertama Mongol. Nah, seolah nolak kalau ngakuin yakiniku itu buatan Korea, mereka nggak namain nama makanan restorannya itu Joseon atau Goguryeo atau Korea, nggak ada Korea-Koreanya yang. Tapi mereka ngasih nama Genghis Khan langsung. Soalnya mereka bilang, kita balikin aja nih ke yang punya makanan, yaitu Genghis Khan. Nah, ada catatan di kerajaan Joseon di abad 6 atau 7. Waktu itu Korea masih dikasih nama Goguryeo ya. Dan ibu kotanya itu Pyongyang. Iya, Pyongyang, Korea Utara. Yang mengatakan bahwa ada bangsa Mixed Nomaden dari Asia Utara yang datang ke Joseon dan makan dengan cara membakar daging domba. Nah, ini awal mula cikal bakalnya nih. Cuman di waktu itu dagingnya masih biasa aja, yang nggak tipis-tipis, cuma kayak daging stick biasa aja dimasak. Jadi cuma di kerajaan Joseon itu lumayan terinspirasi tuh mereka buat nyobain makanan ini. Tapi kemudian, beberapa puluh tahun kemudian, agama Buddha itu berkembang di Asia ya, kita tahu lah. Daging itu akhirnya dilarang. Akhirnya yang berbeki Korea otomatis punah. Singkatnya, kemudian Korea dijajah sama Mongol. Dan notabene orang mix tadi tuh yang dari Asia Utara. Nah, udah menyatukan diri, semuanya jadi nama kerajaan Mongols oleh Genghis Khan kita tahu. Dan mengambil alih hampir seluruh Korea itu pada 1230-an yang seperti tadi. 라는 뛰어난 기동성을 자랑하는 기마 부대를 앞세워
발해를 멸망시키고 요동에서 몽골에 이르는 대제국을 건설하며 송을 넘어서는 동아시아 군사 최강국이 되었다. 그리고 거란은 이제 고려를 향해 눈길을 돌렸다. Akhirnya makanan bulgogi itu dagingnya udah tipis dan dibolehin lagi di Korea. Nah kalau begitu emang bener dong restoran Jepang itu ngasih nama Jengisukan, ya kan? Ya nggak? Iya, restorannya itu ada bener juga sih, karena ternyata makanan ini originalnya dibikin sama Genghis Khan. Ada yang bilang daging tipis-tipis ini udah dimulai dari era Genghis Khan. Ada juga yang bilang baru dimulai di era Kublai Khan, anaknya Genghis Khan, yang menguasai wilayah Asia Timur. Tadi tuh Cina sampai Korea dan sebagainya. I do what must be done for our empire. Nah, tapi mau gimana pun secara keseluruhan, semua kerajaan Mongol itu walaupun kepecah-pecah, tetap konsumsi makanannya itu yakiniku atau yang kita sebut bulgogi tadi. Baik itu Genghis Khan ataupun Kublai Khan, mereka itu setuju buat gunain cara makan yang kayak yakiniku itu, yang dipotong-potong, tipis-tipis, terus dimasak gitu ya. Karena makanan itu cepet banget, efisien lagi. Gimana nggak efisien ya? Biasanya kalau masak daging itu di wajan atau direbus dengan daging stick yang tebal itu ya. Dagingnya. Paling cepet tuh matang 45 menit, bahkan 1 jaman loh. Tapi dengan cara dagingnya dipotong tipis-tipis, terus dipanasin di atas batu kayak gini ya, bikin dagingnya tuh matang cuman 2 menit, 3 menit gitu kan. Udah bisa langsung dimakan kayak kamu makan di all you can eat itu. Kan jauh banget ya perbandingannya. Jadi dalam waktu 15 menit, semua penyediaan makanan tuh Mongol bisa kenyang prajuritnya semua. Beda sama cara lama ataupun cara musuh-musuh yang nyiapin makanan itu. Ingat ya, kalau perang itu kan butuh ratusan ribu prajurit, bahkan jutaan gitu. Harus masak dengan segala macam ya, bengeknya itu biasanya 2 jam lebih baru selesai masak gitu. Dan ikut makannya gitu ya. Nah kalau prajurit Mongol ini kan beda tadi ya. Dikasih bekal, dagingnya itu udah dipotong tipis-tipis. Pas sudah jam waktu makan, mereka tuh langsung panasin batu, langsung masak mandiri deh. Jadi ya bener, cuma 15 menit. Cepet banget ya kalau makan, istirahat 15 menit doang. Nah seolah-olah tuh mereka tuh kayak perang terus nggak ada istirahatnya. Ada 2 pilihan doang nih pas ngehadapin pasukan Mongol. Kalau kita jadi musuh pasukan Mongol ya makan cepet banget gini. Yang pertama tuh kita milih buat tetap pakai cara lama, istirahat lama, dan banyak posko yang pastinya kosong nih pasti. Karena kita istirahatnya lama dan lama-lama keremut deh sama pasukan Mongol. Nah, ada opsi kedua yaitu kita ikutin gaya Mongol tadi, istirahatnya cuma 15 menit. Ya artinya nggak sempat makan, masak aja belum selesai nih. Banyak pasukan tuh belum makan dan kita ya capek gitu ngadepin pasukan Mongol, lapar gitu ya. 3 hari berselang tanpa makan kan habis sendiri kita, nggak ada napas gitu. Waduh, segitu pengaruhnya ya makanan dengan kemenangan perang ya. Jadi perang tanpa istirahat itu terjadi di perebutan Baghdad oleh kerajaan Mongol. Kita tahu yaitu kerajaan Ilkhanat yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, Baghdad itu kan kewalahan banget sama perang ini. Mereka tuh nggak ada istirahat akhirnya. Mereka memilih pilihan yang kedua tadi ya, nggak pakai istirahat. Dan tuh invasi Hulagu Khan ini akhirnya ngebikin Khalifah Abbasiyah itu runtuh pada tahun 1258 guys. Nah, seru banget ya guys ya. Kalah gara-gara yakiniku, kalah gara-gara bulgogi ini. Kurang lebih 200.000 orang Islam tuh dibantai. Belum selesai sampai di situ, Berge Khan, yaitu yang orang Islam ya. Ini kok orang Mongol tapi Islam, yaitu dia menguasai wilayah utara. Itu nggak tinggal diam aja. Dia kalau ngelihat Baghdad dihancurin sama sepupunya sendiri, akhirnya pecah perang yang namanya Berke Hulagu. Nah, korbannya ini lebih banyak lagi guys, kurang lebih 10% penduduk bumi jadi korban. Kalau dihitung-hitung kira-kira jutaan orang kali ya yang udah meninggal ya. Kampus gitu. Semua gara-gara yakiniku bulgogi, all you can eat. Nah, Pasujupang cupit. Hai, kuraba sakumu. Sayonara. Ada apa nih? jadi bagi kalian yang udah tahu sejarah yakiniku bulgogi ini, all you can eat ini, gimana? Aku nggak makan yakiniku bulgogi. 200.000 muslim loh dipenggal gara-gara keefisienan yakiniku ini. Gua harap enggak sih ya, karena kita udah tahu sejarah makanan kelam ini, maka guys kita harus lebih menghargai makanan ya. Kalau kamu makan all you can eat itu pikir-pikir dulu. Pastikan nanti yang kamu makan itu habis ya, karena dulu supaya
dapetin yakiniku bulgogi kayak gini tuh banyak banget loh perubahannya loh. Orang-orang itu berteman karena makanan, orang juga berperang karena makanan. Apa yang kamu makan, itu yang membentuk kamu, ya kan? Like, comment, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten-konten ini. Dan komen-komen aja kalau gue ada salah. Bye-bye.